berkenan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menambah keberkahan acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustadz Ilyas. Ustadz Ilyas sudah hadir bersama kita? Mbak Mahia, tolong Ustadz Ilyas jadikan co-host apa? Tadi mungkin sudah ada ya, cuma kita terpental ya kayaknya. Terpental ya? Iya, terpental Kang, terpental. Oke, berarti di ini ya, mungkin di handle sama Ustadz Fauzan ya. Oh iya. Ustadz Fauzan sudah hadir? Sudah hadir, seperti itu. Sudah hadir. Sudah. Baik, Ustadz Fauzan bisa gitu, kami persilakan untuk bisa memimpin tilawah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan berimanlah kepada Allah, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ustadz Fauzan. Masya Allah nih ya. Dari Jember kita dengarkan suaranya sama-sama. Semoga kita semua menjadi pencinta Al-Quran ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah setelah dibacakan ayat suci Al-Quran, semoga acara kita siang hari ini semakin berkah ya. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Presiden host yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ketua Divisi Offline ya, Ustadz Luki. Nah, kepada Ustadz Luki kami silahkan. Baik. Jazakallahu khair Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berbahagia ya, karena untuk kesekian kalinya kita kedatangan tamu spesial, guru-guru para asatidz yang pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu guru kita Ustadz Asep Supriyatna. Masya Allah. Alhamdulillah saja di acara kami. Semoga nanti ilmu yang berikan menjadi hal yang bermanfaat buat kita dan juga menjadi wasilah ilmu dan juga hidayah untuk kita semua. Sebagai informasi untuk teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang baru bergabung di komunitas atau di webinar ini, bahwa ini adalah salah satu dari rangkaian acara Milad ya, memperingati Milad HOTS yang ke-7, di mana kami menampilkan 7 pembicara nasional. Alhamdulillah sekarang pembicara yang ke-6 ya, guru kita Ustadz Asep, yang insya Allah nanti akan ditutup juga oleh guru kita nanti di acara puncak Mukernas, yaitu tanggal 7 November dengan menghadirkan guru kita Ustadz Bobi.
Insya Allah untuk mengisi rangkaian milad ini ada beberapa kegiatan yang selalu kami laksanakan, di antaranya yaitu Mukernas, Musyawarah Kajian Nasional. Yang pada kesempatan tahun ini insya Allah kita akan laksanakan secara online ya, karena belum bisa offline ya. Jadi masih online, kita masih mengadakan Mukernas secara online via media Zoom yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober sampai 7 November. Nah, di sana akan dibahas berbagai macam hal berkaitan dengan HOTS ya, apa itu money program ya, kemudian berbagai evaluasi, dan semoga dengan diadakannya Mukernas itu menjadi suatu bisa dikatakan bahan bakar gitu ya untuk para penggiat dakwah, terutama relawan HOTS ya, para orang-orang yang berkecimpung di HOTS, semakin dakwahnya semakin gencar ya, semakin banyak merangkul kaum muslim untuk menghafal bersama dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghafal Quran. Harapannya ya semoga dengan diadakannya kajian ini ya kita bisa mengisi ya, bisa bersyukur atas anugerah yang Allah berikan bahwa kita komunitasnya sudah menginjak tahun ke-7. Kalau orang mungkin lagi sudah mau sekolah gitu ya kalau anak SD itu. Jadi sekarang ya semoga kita bisa menyambut ya hari-hari ke depan dan mengisinya dengan berbagai hal yang bermanfaat, dan semoga dakwah kita semakin gencar sesuai dengan slogan Milad tahun ini, yaitu dakwah, ukhuwah, dan perjuangan. Itu mungkin dari saya mewakili Pak Presiden. Ya selamat datang saya ucapkan sekali lagi untuk Ustaz Asep. Untuk teman-teman ya alhamdulillah semoga bisa menyimak apa yang beliau sampaikan nanti dengan penuh hikmat. Demikian dari saya Bilal Fislak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Luki atas sambutannya. Semoga selalu berikan kesehatan dan keistiqomahan untuk berjuang di jalan dakwah ini. Luar biasa nih. Ya, di balik banyaknya para penghafal online nih, ini salah satu pengurusnya nih, Ustaz Luki, yang selalu komitmen dan istiqomah dalam memperjuangkan jalannya operasional kegiatan dakwah HOTS. Luar biasa sekali ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah tiba saatnya acara utama kita, yaitu pemateri kita sudah hadir. Assalamualaikum, Ustaz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dedo, Ustaz Luki, apa kabarnya semuanya? Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, ini pertemuan pertama nih dengan Ustadz ya. Pertemuannya dalam dunia online. Masya Allah, semoga nanti bisa ketemu dalam dunia offline Ustadz ya. Amin, amin insya Allah. Udah lama juga nggak ke Askar Kauni. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, Ustadz Asep, kita akan mulai materi kita hari ini. Sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita hari ini ya. Ya, luar biasa sekali. Wah, hilang. Hilang, sebentar. Ini ya. Tolong jangan disalahkan teknisnya, selalu teknis yang disalahkan. Baik. Ya, pemateri kita hari ini bernama lengkap Asep Supriyatna. Masya Allah ya. Kalau dari namanya pasti para Bapak Ibu sudah bisa tahu nih asalnya dari mana nih kira-kira ya. Ya. Baik, beliau sangat luar biasa sekali perjalanan dakwahnya. Beliau adalah founder The Art of Dakwah. Tadi saya sudah kepoin juga Ustadz ini apa nih The Art of Dakwah. Kayaknya saya mau nih ikut jadi batch yang ke-10 kayaknya. Amin. Ya. Udah tahu juga batch 10. Iya ya. Karena terakhir saya lihat batch 9 itu pelatihannya ya. Siap. Kenapa? Berdakwah itu asik. Namun kalau ada seninya, Masya Allah bisa lebih indah lagi. Ya, luar biasa. Beliau juga trainer associate di Kubik Leadership. Masya Allah. Master trainer Cinta Quran Training. Pengisi kajian perkantoran. Masya Allah tuh di bawah sudah sangat banyak sekali. Banyak perusahaan dan lembaga yang sudah pernah mengundang beliau. Ya. Beliau adalah pembimbing Jannah Tour and Travel. Masya Allah nih. Kalau Bapak Ibu mau umroh atau haji, nggak usah jauh-jauh, bisa hubungi langsung Ustadz Asep nih. Ya. Dan beliau juga member Tempa Trainers Guild ya, Masya Allah. Founder metode taslih, tahsin, tilawah Al-Quran. Nah, Masya Allah sekali nih.
Bisa belajar banyak kita dengan Ustadz kita nanti ya. Beliau juga learning partner di Spiritual Capital Management Telkom Group, Ria Miranda, dan lain-lain. Banyak perusahaan yang sudah mengundang beliau, PT Telkom International, Telin, PT Nutrisia, Denon, Aqua, Charles & Kate, dan banyak lagi, Masya Allah. Kalau disebutin ini kayaknya nggak habis satu hari ya, Masya Allah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, pasti kita sudah tidak sabar lagi mendengarkan materi dari Ustadz kita. Ustadz, jangan buru-buru, kami berikan waktu yang luang untuk bisa berbagi dengan kami. Kami berikan waktu sampai Ustadz puas menyampaikannya dan kami semua bisa banyak mendapatkan ilmu ya. Jadi jangan buru-buru, tenang. Insya Allah kita semua udah siap nih. Udah makan siang, udah mantap ini. Tinggal ruhnya yang perlu diisi hari ini, Masya Allah. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Ustaz Dedo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur untuk Allah, Rabb yang telah menghimpun kita siang hari ini dalam majelis yang Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Dan tentunya untuk panitia dan Askar Kauni, mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah yang mengalir buat semuanya. Bil khusus buat guru kita Ustadz Bobi. Saya kenal Ustadz Bobi itu tahun 2013 atau 2014. Saat itu ada program trainer bootcamp and contest. Beliau pertama kali itu memperkenalkan tentang menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Asik banget. Dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu teman-teman nih yang ingin menghafal mudah dan melekat ingat itu kan, nah itu ikutlah program-programnya Ustadz Bobi. Mudah-mudahan ini menjadi bukti cinta kita terhadap Al-Quran. Dan mudah-mudahan juga duduk-duduknya kita di majelis ini menjadi taman di antara taman-taman surga, dan mudah-mudahan mengaktifkan videonya kita siang hari ini. Silahkan bagi yang belum mengaktifkan, boleh diaktifkan maksudnya. Ya, jadi baik, terima kasih. Ini ada Dek Siva kelas 1B dari KU ya. Kemudian ini pasti dari akun anaknya nih ya, yang tadi habis sekolah belum diganti. Oke, kemudian ada siapa lagi? Ada teman-teman, silahkan bagi Bapak Ibu teman-teman yang berkenan untuk mengaktifkan videonya, biar nanti saya tidak ngobrol berdua sama Ustadz Edo doang gitu kan, tapi ada nih puluhan bahkan mungkin ratusan yang hadir di siang hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa saling bertegur sapa dan bersilah ukhuwah. Salam dan salawat tentunya mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini saya bangga bercampur macam-macam gitu kan. Kenapa? Karena nampaknya harusnya yang berbicara itu guru-guru kita gitu kan. Siapalah saya masih belajar, saya murid dari Ustadz Bobi, saya murid dari guru-guru saya, dan mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh Ustadz Bobi di siang hari ini bisa saya emban dengan baik dan tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baik, teman-teman sekalian, siapa di sini yang pingin hidupnya tambah bahagia? Boleh angkat tangan kanannya. Yang pingin bahagia. Masya Allah. Wah, ya kan yang tidak mengaktifkan gimana? Saya doakan atau enggak ya? Oke, baik. Oke, yang pingin hidupnya tidak hanya bahagia tapi juga sukses. Masya Allah. Coba. Pilih sukses atau bahagia? Dua-duanya. Oke, baik ya. Berarti udah pada pinter. Baik. Siapa yang pingin di sini tidak hanya sukses, bahagia di dunia, tapi juga sukses bahagia di akhirat? Masya Allah, luar biasa. Tidak hanya sukses di akhirat, tapi sekeluarganya sukses bareng-bareng di surga. Masya Allah. Siapa yang pingin benar-benar masuk surga sekeluarga? Allahu Akbar. Yang pingin segera siang hari ini juga masuk surga? Kenapa diturunin, Bu? Mati duluan? Enggak juga ya.
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala jerih payah, pengorbanan, aktivitas kita dinilai oleh Allah sebagai sebuah pahala, sebagai sebuah kebaikan, dan tentunya mudah-mudahan atas kebaikan-kebaikan itu Allah berkenan membukakan pintu rahmat untuk kita semuanya, sehingga kita bisa bareng-bareng masuk surga, amin ya rabbal alamin. Terlebih bagi para penghafal Quran. Dan mudah-mudahan nih Ustadz Luki yang begitu luar biasa menyebarkan bagaimana menghafal Quran semudah tersenyum, maka mudah-mudahan juga nanti tersenyum ketika disambut oleh Allah, salamun alaikum bima sabartum. Mudah-mudahan kita tersenyum juga disambut oleh para malaikat karena kesabaran kita menghafal Quran, kesabaran kita dalam berjuang. Siang hari ini pun kesabaran kita ikut kajian di tengah siang hari yang terik. Di Bogor kebetulan lagi panas. Biasanya siang-siang hujan gitu, kemarin hujan. Mudah-mudahan ini menjadi jalan pemudah kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, tema kita pada kesempatan hari ini tentang seni berjuang dalam dakwah. Ngeri-ngeri sedap sebenarnya ya, Ustaz Dedo ya. Kenapa? Karena hari ini rasa-rasanya dakwah itu semakin dikriminalisasi. Ngomong-ngomong dikit Quran, ini gitu kan. Ini dan itu gitu kan. Bahkan ya kemarin sempat viral ya, teman-teman saudara-saudara kita yang menghafal Al-Quran dan kebetulan memiliki jalan yang berbeda, kemudian ini dan itu akhirnya rame, viral gitu. Tapi lepas dari itu semuanya, tentu ini adalah anugerah dari Allah ketika Allah masih menitipkan kepada kita hidayah dakwah ini. Karena tidak semua orang mau untuk berdakwah. Dan pertanyaannya, kenapa sih kita harus berdakwah? Itu pertanyaan pertama. Coba, boleh dong dikirim di kolom chatroom, ditulis, diketik di kolom chatroom, kira-kira kenapa sih kita harus berdakwah? Tidakkah cukup dengan Ustadz Bobby, guru-guru kita, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Agim, udahlah mereka yang punya ilmunya yang berdakwah, kita mah menikmati saja, kan gitu. Duduk manis, ya ikut ngezoom siang hari ini sambil rebahan di atas kasur, makanya mungkin di off-kan kameranya, bukan ya, mungkin sedang beraktivitas. Udahlah, ustadz-ustadz aja yang berdakwah, ngapain kita juga ikut berdakwah? Kebutuhan akan apa? Kewajiban, makanya jadi beban karena wajib gitu kan. Apalagi amal kebaikan ya untuk kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang tidak seberapa pun kita bisa berdakwah, amin. Karena kita diciptakan ya untuk berdakwah, masya Allah keren. Melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran menjadi kewajiban setiap Muslim, ya. Apalagi karena Allah tidak menjamin nasib kita agar Islam menjadi rahmatan lil alamin. Dan terima kasih jawabannya teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, satu kata yang ingin saya sampaikan siang hari ini bahwa berdakwah itu adalah jalan cinta. Bukti cinta. Itulah dakwah. Bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar kebutuhan, tapi itu adalah all about love, cinta. Orang yang mencintai, dia tentu akan melakukan aktivitas ini. Termasuk bukti cinta kita terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu punya hak yang menjadi bukti cinta kita kepada dia. Apa itu? Yang pertama, haknya Al-Quran yang menjadi bukti cinta kita terhadap Al-Quran itu adalah mengimani Al-Quran. Itu bukti cinta kita. Dan alhamdulillah atas izin Allah, karunia dari Allah, kenikmatan dari Allah, kita semua yang hadir di sini iman terhadap Al-Quran. Alhamdulillah. Berapa persen, Bu, Pak? Oke, baik. Lebih percaya sama Al-Quran atau sama rice cooker? Siapa tahu lebih yakinnya sama rice cooker, Ustadz Luki. Kenapa? Karena rice cooker punya janji. Sebagaimana Al-Quran punya janji. Tapi rasa-rasanya kita sering kalah imannya terhadap Al-Quran. Maksudnya apa sih, Kang Asep? Maksudnya kita itu yakin banget sama rice cooker bahwa dia bisa mengubah beras menjadi nasi dalam waktu 30 menit bahkan kurang.
Tapi terhadap janjinya Al-Quran belum tentu kita mengimani seperti itu. Tapi alhamdulillah kita mengimani Al-Quran. Apakah cukup cinta kita terhadap Al-Quran dengan hanya mengimani? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Kita dituntut untuk mempelajari Al-Quran. Mempelajari cara membacanya. Mempelajari hukum-hukum terkait dengan Al-Quran. Adab-adab terhadap Al-Quran. Dan lain sebagainya. Apakah cukup dengan mempelajari Al-Quran? Belum. Baca. Yang saya ingat dari Ustadz Bobi itu ketika beliau berdiskusi dengan salah seorang bapak-bapak. Bertanya, Pak, jadi saat itu dari Ustadz Bobi ini ceritanya tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. Beliau cerita bahwa ada seorang bapak prasmanan gitu kan, makan tapi nggak ada yang dipantang gitu kan. Kalau kita kan usia 50 itu udah mulai banyak yang dipantang, betul nggak? Asam urat, kolesterol, hipertensi gitu kan. Sehingga ketika kalau makan itu pilih-pilih. Nah kata Ustadz Bobi ada seorang laki-laki paruh baya nih Kang Asep. Nggak pilih-pilih, makan aja. Terus kata si bapak ini, Pak kata Ustadz Bobi nanya sama si bapak, Pak, apa sih tipsnya? Kayaknya bapak mah nggak ada yang dipantang makanan kan gitu. Oh iya, emang kenapa? Heran aja Pak, biasa kan seusia bapak ini suka banyak yang dipantang. Gitu. Pantang ini, pantang itu, pantang ini, dan pantang itu. Kata beliau apa? Tubuh kita itu akan sehat tergantung kualitas kita, kuantitas kita membaca Al-Quran. Coba ibu-ibu, bapak sehari baca Quran berapa kali? Sehari berapa kali? Coba. Kata si bapak itu, ini cerita dari Ustadz Bobi ya. Ustadz Bobi Herbawa. Kata si bapak itu, kalau kalau baca Quran kita tidak jauh lebih banyak dari makan kita, wajar tubuh kita sakit. Wajar tubuh kita sakit. Kenapa? Karena sunatullahnya Al-Quran itu adalah obat, termasuk bagi para pembacanya. Apakah cukup kita dengan membaca 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari, 5 kali sehari? Belum. Masih ada bukti cinta kita yang lain. Apa itu? Menghafal Al-Quran. Maka sudah cocok teman-teman sekalian dengan Askar Kauni ini, dengan HOTS, Hafiz on the Street. Nah, itu betul ya. Kenapa? Karena mengajarkan kita cara menghafal Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, dengan gerakan-gerakannya itu. Saya lupa gerakan-gerakannya. Dulu diajarin sama Ustadz Bobi juga. Menghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan hafalan-hafalan Quran kita itulah yang menjadikan diri kita dimuliakan oleh Allah. Apakah itu cukup? Belum, teman-teman sekalian. Kita masih berjuang untuk membuktikan cinta kita kepada Al-Quran. Dengan apa? Memahami Al-Quran. Apakah dengan memahami Al-Quran cukup? Belum. Kita dituntut juga untuk mengamalkan Al-Quran. Enggak Ustaz, saya sudah mengamalin sekuat mungkin. Berjuang untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan saya sehari-hari. Dalam diri saya pribadi, bisnis saya, keluarga saya. Apakah cukup? Belum. Sampai kemudian kita mengajarkan Al-Quran. Maka bagi teman-teman para, disebutnya apa? Kang Edo? Para trainer atau apa? Ya, trainer. Para trainer ketika mengajarkan Al-Quran, oh itu berarti sudah derajat lebih lagi dari yang sekedar menghafal. Kenapa? Karena puncak dari ilmu itu bukan memahami, bukan mengamalkan, tapi puncaknya adalah mengajarkan. Mengajarkan. Maka insya Allah ini pahala yang luar biasa. Apakah cukup? Belum. Sampai kemudian kita mendakwahkan Al-Quran. Maka udah cocok nih teman-teman sekalian berada dalam komunitas Al-Quran ini. Menghafal Al-Quran. Sampai kemudian mendakwahkan Al-Quran. Sehingga inilah bukti cinta kita. Kenapa? Karena soleh nggak bisa sendirian kan. Sombong, egois. Kalau kita hanya mencukupkan pada udah hafal, udah bisa, udah paham, udah mengamalkan. Tanpa kita mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran. Sampai di sini bungkus? Oke, baik. Fahim tum? Ramayantum?
udah tutup ya. Oke, baik. Oke, baik. Nah, jadi kalau begitu, kenapa sih kita berdakwah? Jadi bukan sekedar ini kewajiban, enggak. Ini adalah bukti cinta kita. Bukti cinta kita. Bukan sekedar beban, bukan, ini justru adalah bukti cinta kita. Kenapa? Karena ketika kita sudah membuktikan cinta, maka segala kewajiban, segala titah, perintah dari Allah, nikmat untuk dijalani. Enjoy untuk dijalani. Betul nggak? Betapa banyak tidak sedikit di antara kita yang ketika melakukan kewajiban berat banget. Kenapa? Belum merasakan ini adalah bagian dari cinta. Kalau kata lagu, semua karena cinta. Kan gitu. Cinta, teman-teman sekalian. Apalagi hari ini kita berada di dunia yang begitu luar biasa, benturan peradaban antara peradaban masjid dengan peradaban pasar. Peradaban Al-Quran dengan peradaban selain Al-Quran. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ahabul biladillahi masajiduha. Tempat yang dicintai dari sebuah negeri oleh Allah itu adalah masjid-masjidnya. Dan yang paling dibenci di sebuah negeri itu adalah pasar-pasarnya. Why? Ini untuk menggambarkan, ini majasi, tempat tidak hanya sekedar tempat, tapi juga makna bahwa sekarang betul nggak sih teman-teman sekalian sedang bertarung antara peradaban masjid dengan peradaban pasar? Betul kan? Sebagaimana tadi yang disampaikan di video hotsnya, bahwa sekarang itu kenapa Ustadz Bobby menelurkan program ini? Karena apa ya? Sedih, khawatir, galau dengan apa? Dengan kondisi di jalanan. Betapa sering terjadi pemurtadan, kristenisasi di di jalanan. Car Free Day. Car Free Days. Kenapa? Karena itulah benturan antara peradaban masjid dengan peradaban pasar, antara Al-Quran dengan itu yang lain, antara Islam dengan kekufuran, iman dengan kekufuran. Nah, pertanyaannya, ketika kita sudah berusaha menghafal Al-Quran, mengimani Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sampai kemudian kita menghafal, mendakwahkan, inilah urgensinya teman-teman sekalian. Bahwa kita sedang ingin sekali memenangkan pertarungan itu. Memenangkan peperangan ini. Dan ini tidak akan pernah surut sampai hari kiamat. Akan terus terjadi peperangan ini. Sebagaimana ketika Nabi Musa bertarung dalam tanda petik ya dengan Fir'aun, berhadap-hadapan, benturan dengan Fir'aun, maka Rasulullah SAW ketika di Makkah pun bersama, sampai mengatakan Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya di zamanku. Selalu akan ada pertarungan itu. Nah, pertanyaannya kita ada di kubu mana? Nah, gitu kan. Kita akan ada di kubu mana? Di kubu peradaban Islam, peradaban masjid, peradaban Al-Quran, ataukah justru sebaliknya di peradaban mana? Pertanyaannya lagi, kira-kira nih menurut Kang Edo, hari ini umat seringnya ke pasar atau ke masjid? Ke pasar kayaknya. Ke pasar. Lebih senang ke pasar atau ke masjid? Kayaknya ke pasar, Ustaz. Ke pasar. Lebih senang duduk manis di masjid atau duduk manis di pasar? Kayaknya di pasar, Ustaz. Di pasar. Betul kan? Lebih senang menghafal Al-Quran atau menghafal harga-harga di pasar? Brand-brand di pasar. Itulah faktanya hari ini. Pertanyaannya salah siapa dong kalau begitu? Coba kira-kira kenapa, Bu? Salah siapa ya coba? Kalau begitu, kenapa sih umat justru malah lebih banyaknya di pasar, lebih senangnya di pasar, lebih seringnya di pasar, lebih ademnya di pasar, lebih apa lagi? Enjoy-nya ke pasar, lebih apa lagi? Semangatnya ke pasar. Why? Kenapa coba? Salah kita, salah ibu kali, salah kita. Ya bisa jadi salah kita. Kita kan sering nunjuknya orang ya, Kang Edo ya. Iya sih ini dasar ya. Ini kayaknya otaknya sudah dicekoki oleh peradaban pasar ya. Otaknya udah kapitalistik ya. Makanya susah nih diajak. Gitu. Kadang kita suka justifikasi begitu. Ya memang dia mah gaulnya gitu sih, nggak mau diajak. Nah, atau misalkan dasar sih dia mah hatinya kaku, hatinya udah ngeres gitu kan. Wah, udah macam-macam tuh. Nggak teman-teman sekalian.
jangan-jangan itu salah kita. Betul Bu An, jangan-jangan itu salah kita. Kenapa? Salah kita tidak berdakwah, tidak mendakwahi mereka, tidak ngajak mereka. Enggak Ustaz, sudah saya ajakin Ustaz. Dasar merekanya aja nggak mau ikut ke masjid, lebih senang ke pasar. Jangan-jangan juga salah kita. Kenapa? Cara ngajaknya nggak benar. Berjuangnya nggak benar. Berdakwahnya nggak benar. Ingat teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berdakwah, sebenarnya kita sudah berpindah dimensi. Ada dimensi pertama adalah orang yang nggak peduli dan nggak punya pengaruh. Dia orang egois dalam kemaksiatan. Maksiat egois ya. Maksudnya apa? Maksiat tapi nggak mau disebar ke orang lain. Nggak mau diketahui oleh orang lain. Dia nggak peduli dengan orang lain, apalagi dengan dirinya, dan dia nggak punya pengaruh. Ini masih mending. Sesatnya sendirian, kan begitu. Tapi ada orang berada di kuadran 2, teman-teman. Dia punya pengaruh, tapi nggak peduli. Dia punya pengaruh yang begitu luar biasa terhadap umat, tapi nggak peduli. Apakah umatnya benar atau enggak, tersesat atau enggak, rusak atau tidak. Dan kira-kira hari ini di sosial media terbukti nggak? Di acara-acara TV terbukti nggak? Nggak peduli dia itu pelaku maksiat atau tidak. Kalau keluar dari penjara harus dielu-elukan. Betul ya? Itu buktinya apa? Udah nggak peduli. Nggak peduli dengan umat, nggak peduli dengan masyarakat, nggak peduli dengan Islam. Yang penting dia punya pengaruh, kemudian semakin banyak mempengaruhi orang. Hari ini itu yang terjadi. Orang tidak lagi peduli. Punten mohon maaf. Boleh nggak sih kita ngasih hadiah sama anak kita, Ustaz Edo? Boleh kan? Boleh? Boleh. Kalau saya ngasih hadiahnya coklat 1 truk, Berlebihan kayaknya. berlebihan kan gitu. Tapi hari ini itu kan. Dan akhirnya generasi muda hari ini, wow keren ya. Waduh saya juga pingin dia kayak gitu, kayak banget ya. Kan begitu. Udah nggak peduli lagi umat dirusak dengan gaya hidup style yang begitu luar biasa. Tapi giliran umat diajak untuk menghafal Al-Quran. Susah Pak. Nggak ada bakat. Apalagi ini kan lisan orang Indonesia Pak. Itu mah buat lisan orang Arab. Hokam teman-teman sekalian. Dan hari ini itulah pertarungan yang terjadi. Tapi ketika kita bergabung jadi volunteer, kita jadi trainer, kita mencoba untuk mengajak orang, maka mudah-mudahan kita berpindah ke minimal kuadran 3. Siapakah mereka? Kuadran yang sudah peduli. Tapi sayang kalau nggak punya pengaruh, kepedulian itu akhirnya tidak memberikan dampak yang besar. Betul ya? Kalau nggak punya pengaruh. Nah, yang ideal itu adalah ketika kita tidak hanya peduli, tapi juga punya pengaruh yang besar. Berjuang dalam dakwah itu bukan tentang sekedar peduli, gitu. Bukan tentang sekedar sedih, bukan tentang sekedar kita memberi kontribusi, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa berpengaruh. Sehingga apa? Sehingga orang berbondong-bondong untuk mengikuti apa yang sedang kita perjuangkan. Awalnya Ustadz Bobi mungkin sendirian kan begitu. Ngajak santri-santrinya ikut gabung terus begitu kan. Sampai kemudian banyak yang mengikuti. Itulah pengaruh. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita ketika kita mengajak? Jangan-jangan betul kita sudah peduli, tapi kadang kita nggak peduli terhadap keberpengaruhan kita. Seberapa kuat dan besar pengaruh kita. Maka disitulah perlunya seni berjuang dalam dakwah. Kenapa? Karena dakwah itu peduli. Tapi ingat, dakwah itu harus memberi pengaruh. Setuju nggak? Bukan hanya sekedar dakwah. Bukan hanya sekedar menyampaikan. Tapi bagaimana agar apa yang kita sampaikan, yang kita sajikan, itu memberi pengaruh besar. Yuk, coba kita akan uji siang hari ini. Tolong jawab sejujur-jujurnya.
kalau ada ini, oke. Gambar apa nih? Gambar apa, Bu? Oke, baik, betul. Secangkir kopi. Kayaknya siang-siang hari ini enak ya, Ustaz Eko Do ya. Dan insya Allah semua orang dapat ya kopinya ya, bikin masing-masing di rumah. Jadi nggak akan yang ada nggak kebagiannya. Jadi tenang aja. Baik, kopi. Oke, pertanyaan saya. Menurut teman-teman, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semuanya, mana yang lebih penting? Kopinya atau cangkirnya? Ayo, silahkan. Kopinya atau cangkirnya? Cangkir, kopi. Mana yang lebih penting? Kopinya atau cangkirnya? Kopi. Dua-duanya, dipilihnya juga tanyaannya mana yang lebih penting. Betul, dua-duanya penting, tapi mana yang lebih penting? Cangkirnya, kopinya. Kopinya Ustaz, buktinya apa? Buktinya supir truk itu nggak perlu pakai cangkir, pakai plastik. Dimut. Loh iya, saya tuh sering kalau jalan itu kan lihat apa di lampu merah itu kan jualan kopi, susu ya. Pakai plastik, dia nggak pakai gelas, apalagi pakai cangkir. Oke, baik. Yuk kita bahas. Mohon maaf kalau saya menyebutkan brand, tapi itu untuk pelajaran kita. Mas Edo, berapa harga kopi di sini? Waduh, kurang tahu. belum pernah beli, Ustaz. Belum pernah ya. Cuman kalau tahu kisaran ratusan, Ustaz. Ustaz Luki kayaknya pernah atau minimal tahu gitu. Saya sering sering lewat. Kata Ustaz Edo, nggak mau deh beli di situ kan gitu kan. Tapi teman-teman sekalian, harganya mahal, betul ya? Paling murah 50.000, 70.000 ya. Diminum dikit-dikit biar dapat wifi gratis sampai sore. Oke, kata Mbak Uci 150-an. Oh, di Jepang nih. Di Jepang berapa nih? Kalau dirupiahkan berapa nih? 986 yen. Oh, Masya Allah. 1 yen itu berapa? 30 rupiah ya Pak ya? Ya Bu ya? Oke, baik. Ini kalau, iya. Berarti kan hampir 200.000 berarti ya satu cangkir. Oke, baik. Oh, 130, maaf. 130. Oh, berarti ya lebih mahal lagi ya. Satu cangkirnya. Allahu Akbar. Teman-teman tahu nggak? Isinya apa? Kopi dari Aceh. Salah satunya adalah Gayo. Kemarin tuh kalau tidak salah hampir 75% itu kopi Gayo Aceh. Yuk sekarang kita jalan-jalan ke Aceh. Dengan kopi yang sama, rasanya sama, bahkan kata bos saya, Kang Luki, Ustaz Luki, ini kopi Gayo Aceh ini cakep, enak banget. Nah, kalau ini Kang Edo, tahu harganya Kang Edo? Kalau yang sebelah kiri? 5.000, Ustaz. 5.000, hafal ya. Kenapa sekarang kok dengan isi yang sama harganya bisa berbeda? Jadi yang penting apanya, Bu? Kopinya atau cangkirnya? Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ya. Coba kalau begitu, kopi Gayo Aceh yang ada di gambar sebelah kiri, pindahkan ke yang warna putih tadi. Harganya apakah masih tetap 5.000, Pak? Enggak, berubah sesuai dengan cangkirnya. Begitu juga sama. Isi kopi yang ada di cangkir yang putih itu, tumpahin tuh ke sebelah kiri. Jual pinggir jalan, 150.000 ada yang mau beli? Nggak ada. Goceng. 5.000. Diminumnya juga beda kan? Dibalik dia cangkirnya ya. Diminumnya jadi, gitu. Dan kopi Aceh itu luar biasa. Jadi, begitulah ilustrasi dakwah, teman-teman sekalian. Itulah ilustrasi seni berjuang dalam berdakwah itu. Oke, baik. Satu lagi. Sekali lagi mohon maaf jika saya menyebutkan brand. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk menjadi pembelajaran buat kita. Baik. Pernah makan di sini, Kang Edo? Sering, Ustaz. Oh, sering ya. Nasi putih plus
kuahnya. Nah, itu saya pas waktu mahasiswa. Murah meriah kan, hanya 2.000 ini. Baik. Pernah mampir juga di sebelah kanan? Pernah, Ustaz? Oh, pernah juga. Oke, baik. Menurut Kang Edo, di rumah makan mana yang menunya lebih variatif, kanan atau kiri? Kiri lah, kiri tak? Kiri. Oke, sip. Mana di antara dua rumah makan ini yang nilai gizinya lebih bagus, lebih baik? Di antara Sebelah dua kiri. ini? Sebelah kiri. Kiri, oke. Mana yang minumannya lebih sehat? Kiri atau kanan? Kiri, Ustaz. Kiri, oke, baik. Mana yang anak-anak ngantri pingin beli? Kiri atau Makanan, kanan? Ustaz. Ayo, itulah kita hari ini. Paham ya maksudnya? Siap. Betapa hari ini orang bukan lagi melihat menu apa sehat atau tidak, variatif atau tidak, minumannya menyehatkan atau tidak. No, bukan itu. Sekarang yang orang lirik dan ingin beli datang itu adalah kemasannya. Ada wifi, ruangan ber-AC, ada kids corner. Begitu ya? Bukan lagi untuk makan kan berarti. Tapi itulah hari ini yang terjadi. Maka wajar teman-teman sekalian. Kemarin kita kecolongan. Gitu loh. Kemarin kita merasakan betul betapa kuatnya yang namanya cangkir itu. Dijual 500.000 bekas bungkusnya. Dan orang beli. Masih ingat kemarin ya? Apakah isinya lebih sehat daripada masakan Padang tadi? Tidak. Tapi itulah kekuatan dari kemasan. Dalam dakwah itulah seni kita berjuang dalam dakwah. Kita sering lupa. Bahkan ada seorang anak perempuan nangis, jerit-jerit, ngamuk sama orang tuanya. Kenapa? Nih, gara-gara apa sih? Gara-gara toples ini, toples apa namanya? Gelas ini. Ya, gelas yang dia dapatin, BTS meal kemarin itu, dipakai sama bapaknya buat wadah cacing, buat mancing. Sesederhana itu, tapi si anak marahnya minta ampun sama bapaknya. Hari itu, itulah yang terjadi. Nah, maka teman-teman sekalian, berjuang dalam dakwah itu perlu seni. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Dengan iman hidup menjadi terarah, kan begitu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan seni hidup menjadi indah. Maka hari ini bukan tentang apa yang disampaikan saja, tetapi bagaimana kita menyampaikan. Karena bisa saja orang menolak dakwah kita bukan karena isi dakwahnya, tapi siapa yang menyampaikannya, gimana kemasannya, siapa yang membawanya, siapa yang mendeliverinya, bagaimana mendeliverinya. Sehingga kita ditolak. Maka siang hari ini, yuk sama-sama kita belajar bagaimana agar menghadirkan seni ketika berjuang dalam dakwah ini. Siap? Baik. Sampai jam berapa jadinya? Maghrib? Oke, baik. Maka kalau begitu berarti yuk sekarang kita gimana caranya agar bisa mengemas nih perjuangan dakwah kita ini. Sebagaimana dulu Rasulullah mengemas perjuangan beliau dengan begitu luar biasa. Para sahabat juga begitu. Contoh misalkan begini. Kenapa yang ditunjuk oleh Rasulullah, dikirim oleh Rasulullah ke kota Madinah saat itu ketika sebelum berhijrahnya Rasulullah itu adalah Mus'ab bin Umair. Bukan Abu Bakar yang sangat bijaksana, betul ya? Bukan Umar yang sangat gagah perkasa, pemberani. Bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Utsman yang kaya raya, sehingga ketika ke sana nggak perlu khawatir nginep di mana, kekurangan harta.
Bukan juga Ali bin Abi Thalib yang Rasulullah sampaikan, aku gudangnya ilmu, sementara Ali adalah pintunya. Bukan. Tapi yang dikirim adalah anak muda. Seorang anak muda masih jomblo. Mus'ab bin Umair. Ini para jomblo mana? Para jomblo segera kita kirim ke kota lain. Nah gitu ya, Sadluki ya. Kirim kemana untuk mendakwakan, mensyiarkan Al-Quran. Mus'ab, teman-teman sekalian. Nggak mungkin kan Rasulullah diacak gitu kan. Ini pokoknya diundi aja ya, siapa yang akan berangkat ke sana ya. Seperti kita ngitung kancing A, B, C, D. Nggak gitu. Rasulullah pasti sudah siapkan. Rasulullah pasti sudah tahu atas izin dari Allah kenapa Mus'ab dikirim. Salah satunya adalah karena Mus'ab lihai dalam mengemas dakwah. Itu salah satunya. Sehingga hanya dalam waktu 1 tahun. Nggak lama loh, 1 tahun. Mus'ab bin Umair atas izin Allah berhasil mengislamkan kota Madinah. Nggak mungkin kalau Mus'ab biasa aja. Enggak. Rasulullah benar-benar jitu, brilian, jenius menunjuk Mus'ab bin Umair. Yang mungkin bagi kita, anak muda gue dong senior. Enggak, dalam dakwah bukan tentang senioritas. Enggak. Tapi tentang kapasitas. Maka yuk teman-teman sekalian, ketika kita menyampaikan, berjuang dalam dakwah ini, yuk kita kemas agar memberikan pengaruh lebih kepada orang lain. Apa yang harus kita desain? Apa yang harus kita tata? Apa yang harus kita kemas dakwah ini menjadi lebih baik? Ada 4 yang harus kita kemas. Yang pertama, langkah pertama agar kita bisa mengemas nih perjuangan dakwah ini sehingga bisa menggugah orang, yang pertama adalah kita harus lulus dulu menata hati kita. Sebelum kita berdakwah, sebelum kita bicara, sebelum kita ngajak orang, sebelum kita turun ke jalan on the street, sebelum kita ngajarin orang menghafal Al-Quran, sebelum kita ngomong dengan siapapun, selesaikan dulu urusan menata hati. Why? Ya, karena kita sering lupa ketika berdakwah. Kita sering mengandalkan kemampuan diri sendiri. Kita sering mengandalkan kehebatan modul dan teknik kita. Kita sering mengandalkan kapasitas kita. Kita sering mengandalkan bisanya kita. Padahal itulah sumber awal kegagalan dakwah kita. Coba. Dakwah itu kan menghadirkan solusi atas problem. Ada problem, kita menawarkan solusi. Itu kan dakwah. Ada kondisi faktual, kita punya kondisi ideal. Itulah dakwah. Kita punya melihat kenyataan di hadapan kita tentang umat, dan kita punya harapan. Seperti apa sih yang seharusnya. Itulah dakwah. Cuma sayangnya, harusnya kan ini gapnya, kan itu. Fit gitu. Nah, terkadang kita itu malam jadi semakin jauh. Akhirnya apa? Umat semakin di pasar, kita di masjid. Lalu kemudian kita melihat orang-orang di pasar, dasar ya, nggak mau mengambil hidayah, dasar ya, mau gitu kan? Gitu. Ya orang yang di pasar juga begitu. Ya Allah, sok sendirian ya, soleh sendirian, nggak pernah tuh ngajak-ngajak kita. How comes? Ketika apa? Yang pertama, ketika gagal dalam menata hati. Pak Asep, bukankah dakwah itu bagaimana kita mengemas materinya gini? Yes, tapi bukan di situ kuncinya. Kunci pertamanya adalah di sini. Hati. Yuk, coba kita lihat ilustrasi. Kita di satu sisi, mad'u dakwah umat di sisi yang lain, betul nggak? Kita berdakwah, berkomunikasi. Pertanyaannya, siapa yang menentukan audien itu menerima kita? Siapa kira-kira? Kita atau audien?
Oke, sekali lagi. Siapa yang menentukan ketika kita berdakwah itu audien berubah atau tidak? Oke. Siapa yang menentukan ketika kita berdakwah audien mendengarkan kita atau tidak? Ya, betul. Keliru kalau jawab kita. Bukan. Allah. Dari awal kita sudah keliru men-set up dakwah kita. Enggak. Bukan kita yang mengubah mereka. Bukan kita yang menjadikan mereka mendengar kita. Bukan kita yang menjadikan mereka mengikuti kita. Bukan, bukan, bukan. Allah. Kan Rasulullah yang sudah mengajarkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nah, boleh dong Ustadz Luki ini guru kita di sini, dari kalimat itu sebenarnya maknanya apa sih Ustadz buat kita yang may yahdihillahu fala mudhillalah itu Ustadz? Boleh di-share mungkin ke kita Ustadz. Silakan dilanjut, Ustaz. Ya gimana sih? Kita yang nanya. Ya Allah, ini Ustadz Luki merendah sekali. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Guru saya sering mengingatkan pada saya, Kang Asep, yang membuat orang mendengarkan Kang Asep itu bukan Kang Asep. Allah. Yang membuat orang ngikutin Kang Asep itu bukan Kang Asep. Allah. Tugas Kang Asep mah ngomong doang. Dan lalu kemudian kita dapat pahalanya gitu loh. Enak ya? Kita ngomong, Allah yang bukain hati seseorang sehingga mau mendengarkan kita, sehingga mau menerima kita, sehingga mau mengikuti kita, sehingga mau berubah. Kita yang dapat pahalanya. Padahal bukan kita yang membukakan hatinya loh. Allah. Nah, itu problem hati. Allah yang ngasih petunjuk. Dan gak ada satu orang pun, satu makhluk pun, satu kekuatan di muka bumi ini yang bisa menolak hidayah Allah itu sampai kepada seseorang kalau Allah sudah mentakdirkan dia dapat hidayah itu. Dan sebaliknya tidak akan ada yang bisa ngasih kalau sudah ditutup sama Allah. Kan begitu. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nah, ketika kita berdakwah, hal pertama yang sering tergelincir itu adalah urusan hati kita. Kita lupa connect dulu sama Allah sebelum kita bicara dengan audien. Sebelum kita berdakwah, sebelum kita terjun ke jalan, sebelum mengajak orang untuk menghafal Al-Quran. Ketika kita sudah connect sama Allah, Allah akan bantuin kita, Allah akan tolong kita, Allah akan temenin kita. Coba, kalau Allah sudah bantu kita, temenin kita, nolong kita, apa yang akan terjadi dengan dakwah kita? Nah, ketika kita sudah terkoneksi dengan Allah, kita sudah terhubung dengan Allah, idroksilabillah kita terjaga dengan Allah, maka Allah akan memberikan bantuannya kepada audien dan sehingga audien dibukakan hatinya. Untuk apa? Ingat kepada Allah. Dan ketika audien ingat sama Allah, terbuka hatinya, audien akan mendengarkan kita, mengikuti kita, memudahkan kita untuk mendengarkan. Maaf, memudahkan mereka untuk mendengarkan kita. Asik ya? Jadi problem pertama kita bukan di tadi. Tapi problem pertama kita adalah urusan kita sama Allahnya. Kita itu sering merasa sombong dengan kemampuan kita, dengan ilmu kita, dengan kehebatan kita, dengan nama kita, dengan kepahaman kita, dengan amal-amal kita. Enggak, teman-teman. Capek ketika kita bersandar pada kekuatan kita. Enggak, kita enggak punya apa-apa. Kita enggak punya apa-apa tanpa Allah yang ngasih. Saya pernah mengalaminya, teman-teman.
Di awal saya masuk ke dunia training. Di awal saya menjadi seorang trainer profesional. Di awal saya masuk ke dalam dunia public speaking. Gitu Kang Edo. Di tahun berapa ya? 2013 kalau tidak salah. Manusiawi kan ketika hati kita itu tergelincir, hati kita itu terseok-seok gitu kan. Suatu ketika saya diundang oleh sebuah yayasan pendidikan untuk isi training. Nah, ketika saya diminta untuk isi training, saya okekan, iya siap teh, karena ada adik kelas saya di situ meminta saya untuk isi training. Baik, saya kosongkan jadwalnya. Lalu di hari yang sudah dijanjikan 1 jam sebelum acara, saya sudah datang Kang Edo ke tempat acara. Dan ternyata di ruangan acara kosong. Nggak ada kursi, nggak ada layar, nggak ada panggung, nggak ada orang. Kira-kira perasaan Kang Edo gimana? Apa yang akan Kang Edo lakukan? Speechless kan? Iya, kita kan konfirmasi ya. Kita telepon yang undang. Bu, ini jadi nggak acaranya? Kan begitu ya, kita akan telepon dia. Ditelepon nggak diangkat, Pak. Di WA, centang 1. Coba, apalagi? Ini sudah, misalkan saat itu acara kan jam 10 sampai jam 12. Saya jam 9 sudah datang. Saya tanya sama orang yang ada di situ, Pak, punten, ini nggak ada acara ya? Nggak ada, Pak. Waduh, kok bisa ya? Kok bisa ya? Telepon lagi, nggak diangkat lagi, coba gimana? Nggak nyambung-nyambung, mohon maaf, nomor yang Anda hubungi sedang digadaikan, bukan ya? Bukan begitu. Tidak bisa dihubungi. Coba. Kita sudah mengosongkan jadwal jauh-jauh hari. Tiba-tiba ketika kita dihadapkan pada kondisi seperti itu, ini kok kayak jadi nggak sih? Kan gitu. Oh, mungkin belum datang. Tungguin sampai jam 10. Belum datang juga. Penasaran, tunggu lagi setengah jam. Nggak datang juga. Akhirnya dalam hati, sampai jam 11 deh saya tunggu. Kalau sampai jam 11 nggak ada, saya pulang. Dan betul, Kang Edo, jam 11 nggak ada siapa-siapa. Nggak ada tanda-tanda ada acara. Kebayang ya? Di PHP-in, begitu ternyata rasanya di PHP-in ya. Jadi mohon maaf bagi para jomblo yang sedang di PHP-in gitu kan. Ya, itulah rasanya ternyata. Akhirnya ya udahlah, saya pulang dalam kondisi dongkol, kesel. Mulailah dalam hati saya, Allah Robbi, ini kan satu sesi. Kalau saya kemarin ngambil undangan dari perusahaan sekian, ayo tuh kan, mulai itu menghitung-hitung kan, sekian. Emang tarifnya Kang Asep berapa? Tergantung yang ngundang dong. Kalau yang ngundangnya alma mater ya 2M. Makasih Mas. Kalau dunia pendidikan 4M. Makasih Mas, maaf merepotkan. Saat itu adalah pertama kali saya terjun ke dunia training profesional. Saya sudah beberapa kali ngisi di beberapa perusahaan, dan saat itu saya beranggapan bahwa rugilah waktu saya saat itu. Yang harusnya saya produktif untuk ngisi di tempat yang lain, gara-gara diundang di situ, saya tolak undangan-undangan yang lain, dan saya datang, dan ternyata nggak jadi. Akhirnya saya keluar dari tempat itu, berniat mau ke ATM, mau ngambil uang. Di tengah jalan, sekitar setengah 12-an lah. Tiba-tiba ban kiri saya ada batu kecil, ya bukan batu ya, tembok gitu kan, tembok yang naik gitu, jalan naik gitu kan, ada tembok kan ke jalan gitu kan. Ternyata ban saya ngegilas tembok itu. Dan apa yang terjadi? Ban depan saya pecah. Itu pertama kali saya mengalami ban pecah. Dan tidak hanya pecah, pas saya cek ternyata peleknya patah. Tidak hanya pelek depan, pelek belakang pun sama. Allahu Akbar. Lalu saya telepon bengkel, saya telepon teman, berapa sih ganti pelek gitu kan, dan ban sekian. Astagfirullahaladzim. Itu persis seperti angka yang tadi saya bayangkan. Paham maksud saya?
angka yang tadi saya bayangkan kalau saya diundang di tempat yang ngambil undangan yang lain. Dasar kan gitu tadi ya. Itu nggak nyampe 1 jam. Allah langsung tegur saya. Astagfirullah. Problem apa itu? Hati. Maka ketika kita berdakwah, tapi hati kita belum tertata, bermacam-macam problem hadir. Contoh nih, apa sih tandanya kalau hati kita belum tertata ketika kita berdakwah? 1, ketakutan yang berlebihan. Ayo teman-teman trainer, ketika kita turun ke jalan, ada nggak rasa takut? Ada, wajar. Tapi kalau berlebihan, itulah tandanya hatinya belum tertata. Aduh jangan deh Ustaz, jangan saya, Ustaz Luki, saya kan baru 1 tahun. Oh, gitu. Aduh jangan saya dong, saya belum pede nih, nanti gimana kalau ditolak, nanti gimana kalau nggak berhasil, nanti gimana? Loh, emang kita berdakwah hanya untuk mengharapkan pujian manusia, penerimaan manusia. Terus kalau ditolak lantas dakwahnya jadi tidak berpahala? Kan tidak. Dakwah tidak ditentukan oleh siapa yang menerima, siapa yang menolak, berapa yang menerima, berapa yang menolak, kan tidak. Ketakutan yang berlebihan. Apalagi ketika hati kita belum tertata, terlalu pede juga bahaya. Terlalu pede. Itu juga bermasalah. Apalagi kecewa saat yang datang sedikit. Berharap 1000 yang datang 10. Ya dikit. Saya pernah tuh sama timnya Askar Kauni kalau nggak salah ya, beberapa tahun yang lalu tuh bikin acara. Kalau tidak salah di Bintaro. Ya, kerjasama dengan beberapa komunitas dan lembaga. Saat itu menjelang berbuka puasa acaranya. Coba. Kita kan berharap, panitia berharap yang datang 500. Minimal 200. Kenapa? Karena di mall besar. Ternyata hari H yang terjadi apa? Yang datang nggak nyampe 10. Ya nyampe 10. Hanya orang yang duduk situ, itu pun jadi ruangannya kan outdoor gitu kan, pelataran gitu. Yang duduk 1, 2 itu pun sambil ngobrol sama anaknya, sambil main sama anaknya. Ada yang lalu lalang lewat. Allahu Akbar, saya bilang ini kasihan nih teman-teman trainer dari Askar Kauni, mengajarkan cara menghafal, orangnya nggak ada. Gitu. Coba kalau hatinya nggak tertata, buyar. Nah giliran kedua saya yang ceramah, itu lebih parah lagi. Allahu Akbar, saya ngomong sama siapa ini kan? Coba kan itu. Kan kecewa akhirnya ketika yang datang sedikit. Hati-hati, hati-hati. Apalagi kecewa ketika audien nggak paham-paham. Misalkan amma yatasaalun, ngajarin itu kan gitu kan. Ini nggak hafal-hafal, bolak-balik udah pakai gerakan nggak hafal-hafal. Dasar susah banget sih ini orang kan gitu kan. Berarti hati kita belum tertata. Apalagi bangga ketika dipuji, sakit hati saat dicaci. Itu tanda berarti hati kita belum tertata ketika berjuang. Dipuji terbang, dicaci, berarti saat itu kita masih mempertimbangkan pujian dan perhatian manusia. Berarti hati kita masih problem. Apalagi iri saat yang lain tampilnya lebih baik. Dasar ya, wah itu jadi pokoknya hasad, iri gitu kan terhadap orang yang tampil lebih baik, mengajar lebih baik, dakwah lebih baik dibandingkan kita. Lalu kita mengharapkan keburukan pada orang itu. Nauzubillah. Merasa diri lebih pantas berbicara dibandingkan orang lain. Merasa diri lebih keren dibandingkan yang lain. Merasa diri lebih baik dari audien kita. Dan perasaan-perasaan yang lain. Maka teman-teman sekalian, pada saat itu berarti hati kita masih problem, bermasalah. Hati kita belum tertata dalam berdakwah. Itu seni menata hati. Maka sempurnakan hati kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
luruskan hati kita. Kita dakwah buat apa sih? Lagi ngapain sih? Ngarepin siapa sih? Tadi sebutkan kalau isi amplopnya besar semangat, kalau tipis nggak semangat. Apa yang kita perjuangkan kalau begitu? Apa yang sedang kita dakwahkan kalau begitu? Kan ada punten, mohon maaf ya, kalau nggak di DP nggak mau datang. Minimal sekian untuk kafalah dakwahnya. Ada tuh ustadz yang harus sekian, bukan hanya juta rupiah, belasan juta, puluhan juta. Allahu Akbar. Ayo tata dulu hati kita. Kenapa? Karena itulah sumber dari keberhasilan dakwah kita. Itulah seni berjuang dalam dakwah. Maka insya Allah kalau hatinya sudah tertata, kita akan sabar menghadapi umat. Betul nggak? Kita akan ikhlas ngadepin umat. Kita akan penuh harap sama Allah. Kita akan tenang menghadapi problem. Kenapa? Hatinya sudah tertata. Oke? Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin Sadido yang bisa sampaikan. Nah, yang lainnya insya Allah mudah-mudahan nanti bisa bertemu kembali. Bagaimana menata diri, bagaimana menata materi, dan bagaimana menata delivery. Mudah-mudahan seni berjuang dalam dakwahnya bisa Allah sempurnakan sehingga kita tidak hanya berbicara tapi bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap umat dan tentunya dengan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Makasih, saya serahkan lagi kepada Sadedo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Jazakallah khairan Ustadz, materinya ini baru menata hati, waktunya udah habis ya, udah di ujung waktu. Masih banyak yang perlu ditata lainnya, seperti harus ditambahkan jadwal ini, Kang Luki kita. Sepertinya harus ditambahkan jadwal ya. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu, acara hari ini sangat luar biasa sekali. Di awal kita sudah sampaikan bahwasanya acara hari ini didukung oleh sponsor utama yaitu Hotshot. Nah, Bapak Ibu mau tahu perjuangan Napaktilas, perjuangan Hot dari awal sampai sekarang? Nah, kita ada satu tayangan video yang mana awal 2020 pandemi COVID-19 menyerang dunia. Tak terkecuali Indonesia. Maret 2020 seluruh rangkaian rencana kegiatan offline para pengurus HOTS pusat dan Hosda dinyatakan ditunda. Belum ada kepastian sampai kapan penundaan tersebut dilakukan. Selain harus berpikir kreatif dan berinovasi agar roda komunitas tetap jalan, duka juga silih berganti menghampiri. Virus COVID-19 mendatangi para keluarga, sahabat, kerabat, relawan HOTS hingga jajaran pengurus HOTS pusat. Pandemi yang tak kunjung berakhir memberi banyak pelajaran berharga untuk kita, terutama tentang ketauhidan, bahwa tiada daya upaya yang dapat menghentikan apa yang telah menjadi kehendak Allah. Hanya Allah tempat bersandar dari segala macam mara bahaya. Dengan bersama Al-Quran dan Sunnah, kita harus tetap kuat. Tinggikan doa, gantungkan asa, dan tidak boleh ada kata menyerah. Perjuangan dakwah harus terus berjalan, bagaimanapun kondisinya. Mau tahu bagaimana napaktilas perjalanan dakwah, ukhuwah, dan perjuangan HOTS? Dapatkan seluruh kisahnya di dalam buku Dakwah, Ukhuwah, Perjuangan. Refleksi 7 tahun pengabdian komunitas Hafiz Honesty. ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, tadi adalah tayangan video yang mana menceritakan tentang dakwah perjuangan ukhuwah perjuangan HOTS selama 7 tahun. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin tahu, ingin kepo tentang perjuangan Hafiz on the Street, bisa nih langsung pesan bukunya ya. Sekarang lagi masih open PO. Masya Allah, kita lanjutkan materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Ustadz kita, pemateri kita. Jazakallah khairan Ustadz, Masya Allah. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan ini bisa
menjadi penyemangat kami untuk terus Amin, amin. berjuang di jalan dakwah. Walaupun materinya baru tadi satu ya, menata hati, Masya Allah. Dan menata hati ini juga perlu waktu yang panjang. Insya Allah ini menjadi awal yang baik, jadi langkah yang baik untuk kita semua. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan, kami akan utamakan yang raise hand ya. Kami akan utamakan yang raise hand. Dan baru selanjutnya melalui chat room ya. Baik. Kami persilakan, ada yang ingin bertanya? Di mute, Sadedo. Saudara diaktifkan mic-nya Ustaz. Afan. Ya, baik. Mohon maaf. Ya, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Kita buka. Ya. Baik, kalau belum ada dari saya dulu nih. Ustadz, Masya Allah, mendengar materi Ustadz sangat luar biasa membuat saya semakin seperti merefresh kembali. Benar Ustadz, terkadang kalau dakwah itu sering juga menjumpai hal-hal yang seperti saya ceritakan tadi. Terkadang merusak keikhlasan kita gitu ya. Pernah saya ngikutin satu kegiatan sebentar, habis baterai ini kita tes dulu. Siap. Nah, baik, sembari sambil menunggu yang lain kita bertanya, saya mau bertanya Ustadz. Ustadz mohon tipsnya nih Ustadz ya. Dalam hal menata hati tadi. Kita kan sangat sulit sekali Ustadz untuk berbaik sangka terkadang dengan suatu kejadian. Ustadz. Bagaimana tipsnya Ustadz agar kita tidak mudah berburuk sangka Ustadz dengan kejadian-kejadian ini Ustadz, agar pondasi dakwah kita ya kuat. Mohon Ustadz arahan dan. Baik, makasih Ustadz Edo. Kekuatan hati itu sangat ditentukan oleh kekuatan iman kita. Ketika kekuatan iman kita melemah, kondisi hatinya juga pasti melemah. Buruk sangka, itu lahir dari situ. Suuzon kepada Allah, kan begitu ya. Itu kan buah dari keimanan kita yang sedang turun. Maka berlatihlah untuk benar-benar mengimani Allah. Coba teman-teman sekalian, tolong jawab pertanyaan saya. Allah itu selalu ngasih yang terbaik, kadang-kadang ngasih yang terbaik, atau tidak pernah ngasih yang terbaik? Coba sekali lagi pertanyaannya. Allah itu selalu ngasih yang terbaik, kadang-kadang ngasih yang terbaik, atau tidak pernah ngasih yang terbaik? Kira-kira jawabannya apa, Kang Edo? Selalu yang terbaik. Lalu, kadang-kadang, atau tidak pernah? Selalu, Ustaz. Selalu. Terus kenapa kita sering suuzon sama Allah? Yang kita rasa kemudian pemberian Allah itu buruk, kejadian yang dari Allah itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Betul kan? Nah, berarti kita baru pada level tahu bahwa Allah selalu ngasih yang terbaik, tapi belum yakin bahwa Allah selalu ngasih yang terbaik. Kita belum kenal dengan Allah, belum kenal dekat dengan sifat Allah. Maka itulah pondasi keimanan. Maka guru-guru kita kan selalu mengingatkan bahwa iman itu adalah pondasinya, landasannya, sumber kekuatan kita. Maka keimanan itu yang harus dikuatkan. Maka bangunlah keimanan yang produktif yang bisa melahirkan berbagai macam keyakinan yang lain. Allahu a'lam. Gitu Kang. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya kita harus bisa kembalikan ke Allah semua Ustadz ya intinya. Betul. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Baik, ini sudah ada pertanyaan Ustadz di chat room. Bentar. Ya. Oke, apa nih? Assalamualaikum dari Bunda Hanifah Latif Ciamis. Assalamualaikum Tats. Bagi pemula, apa yang harus kita lakukan dalam berdakwah? Tafadhal Ustaz. Sebenarnya tidak ada pemula atau senior, gitu. Enggak. Kenapa? Karena kita sedang berjuang, sama-sama berjuang. Sama ketika sholat, apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang pemula dalam sholat? Apakah sholatnya mungkin sehari cukup 1 kali, sementara yang sudah expert boleh 5 kali? Enggak kan? Ya sama-sama semuanya 5 kali kan gitu. Cuma nanti
kualitasnya mungkin yang perlu ditata, kan gitu. Artinya siapapun kita, pemula ataupun senior, sudah lama atau sebentar, ya dakwah itu harus dilakukan. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Yang tadi, yang pertama itu tata dulu hati kita sebelum kita berdakwah. Kenapa kita berdakwah? Untuk apa kita berdakwah? Ngejar apa saat kita berdakwah? Apa yang kita harapkan dari berdakwah? Jadi sebelum kita bicara, misalkan ya, saat Edo ya, sebelum kita bicara, diam dulu aja. Ngobrol sama Allah, tenangin di hati kita, gitu kan. Connect dulu sama Allah. Kan begitu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi minasyarril. Kan begitu yang diajarkan oleh Nabi, kan begitu. Tata dulu hatinya, Bu. Luruskan hatinya bahwa kita berdakwah lillah karena Allah. Sehingga hati kita apapun yang terjadi kita tetap terjaga. Yang kedua, sampaikanlah sesuatu yang kita sendiri paham. Jadi jangan menyampaikan yang kita sendiri nggak paham, nggak yakin. Nah nanti akan beda rasanya. Sampaikan yang kita paham. Itu kan seni menata materi. Dan berikan yang terbaik dengan apa? Dengan tendangan energi. Wah, keren ya. Tendangan energi. Apa itu maksudnya? Menyampaikan sesuatu yang sudah kita praktekkan. Kenapa Ustadz Bobby kalau ngajar Al-Quran, menghafal Al-Quran semudah tersenyum? Enak banget ya. Kenapa? Karena sudah praktekin gitu. Bukan hanya sekedar menghafal cerita, ya, enggak. Tapi udah dipraktekin. Nah, kita juga sama. Ketika kita mendakwakan sesuatu yang kita yakini, kita pahami, dan kita amalkan, itu akan beda. Maka berarti setiap kita beda-beda nanti. Ada yang sudah sampai, ada yang baru 5 fahamnya, ada yang 10, ada yang 20, ya macam-macam. Maka berdakwah sesuai dengan yang kita pahami, yang kita amalkan itu. Baik. Allah a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Baik, semoga menjawab pertanyaannya ya Bunda. Kita dahulukan dulu ada yang raise hand ya. Silakan Bunda Monik, kami kasih waktu. Tolong pertanyaannya singkat aja karena waktu kita sudah semakin sedikit. Kami silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Saya mau bertanya tentang menata hati tadi. Gimana kalau misalkan di dalam dakwah kan kita biasanya seringkali mendapati teman yang kita ajak amar ma'ruf itu susah gitu ya Ustadz ya mengikuti kita. Kadang misalkan kita nggak dihargai gitu, padahal kita udah jauh-jauh ke tempat dia. Nah gimana biar nggak mudah baper gitu Ustadz? Mohon solusinya ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tandanya hati kita belum lurus ketika berdakwah. Coba gini, kita berdakwah, datengin orang jauh-jauh, dia nggak ikut. Emang pahala kita habis? Emang pahala kita hilang? Hilang nggak, Mbak Monik? Hilang nggak? Enggak kan? Berkurang? Enggak. Artinya apa? Berarti sebenarnya kita selama ini berdakwah karena pingin dihargai siapa? Manusia. Pingin dihormati manusia. Pingin dipuji manusia. Itu problemnya. Maka sebelum kita berangkat, Mbak Monika bilang begini, ya Allah, saya mau mendakwahi si fulan, beliau itu hamba-Mu ya Allah. Jika memang lisan ini bermanfaat untuk dia, maka ya Allah bukakan hati dia. Jika ada yang keliru, ya Allah, jaga hati saya. Ya Allah, bukakan hati dia. Doain dong, kan begitu. Sehingga ketika kita datang, kita nggak ada lagi beban gitu. Betul ya, Kang Edo? Kita nggak ada beban. Kita sudah siap, mau diterima, alhamdulillah. Nggak diterima juga nggak apa-apa. Nanti datangin lagi. Nah, tinggal bagaimana mengemas delivery-nya, menata delivery-nya. Ada tekniknya. Mbak Monik, di awal mungkin bawanya pisang goreng. Ternyata ditolak. Ya udah, besoknya datang lagi, bawa martabak. Gitu loh. Ditolak juga, besoknya datang bawa pizza. Ditolak juga, datang lagi, nanti bawa apa lagi. Sampai kemudian dia punya sedang ada masalah, bantu masalahnya. Nggak masalah gitu loh. Kan niat kita berdakwah, bukan niatnya diterima. Maka ketika kita berdakwah, kita mentalnya harus siap. Siap diterima, siap juga ditolak. Dan ketika ditolak, nggak usah baper. Tinggal lapor sama Allah. Ya Allah, fasyhad. Saksikan, saya sudah sampaikan. Itu aja. Allah. Gitu Mbak ya? Baik. Lapor aja sama Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga menjawab pertanyaannya ya Bunda.
Ustadz, ini banyak sekali pertanyaan, tapi sepertinya ini senada. Ya, saya coba bacakan dulu, karena waktu kita terbatas. Namun kalau kita tidak jawab, nanti mereka jadi sedih ya. Saya coba bacakan dulu. Pertama dari Bunda Atin Himmah. Ya. Bagaimana cara mempersiapkan hati kita tetap tenang dalam menghadapi orang banyak di depan umum? Itu yang pertama. Kita coba. Selanjutnya dari Bunda Omega. Van Ustadz mau bertanya bagaimana mengatasi hati yang suka tidak enakan ketika berdakwah. Sama tadi sudah seperti disampaikan oleh Bunda Monik juga tadi ya. Terus bagaimana cara mendakwahkan hukum Al-Quran pada peradaban yang tidak Islami seperti kondisi saat ini? Insyaallah. Itu dulu mungkin Ustadz. Terakhir ada satu pertanyaan cukup panjang. Mungkin bisa dijawab dulu Ustadz yang 3 pertanyaan tadi. Pertama, bagaimana menghadapi bicara depan umum. Kedua tadi mendakwakan Al-Quran di kondisi yang saat ini, seperti saat ini, dan mendakwahi apa tadi? Seperti itu, di lingkungan yang orang-orangnya tidak seperti kondisinya beda, atau istilahnya bukan lingkungan yang Islami mungkin Ustadz maksudnya. Baik. Menata hati itu perlu latihan, Bu. Perlu latihan. Maka mulailah berlatih. Gimana? Ya memaksakan. Misalkan kayak gini lah. Khusyuk itu kan perlu latihan. Gimana caranya khusyuk? Ya dipaksain khusyuk. Dipaksain khusyuk. Dipaksa diri kita untuk memaksa agar tidak memikirkan yang lain, kan begitu. Ketika sholat. Memikirkan hanya sholat. Hanya kepada Allah. Ketika muncul yang lain, balikin lagi, paksa lagi. Ketika muncul yang lain, balikin lagi, kan begitu. Sama, artinya juga begitu ketika kita mau berdakwah. Dilatih. Semakin kita berlatih, kita akan lebih mudah mengendalikan hati kita. Kenapa kita berat? Karena belum terlatih. Misal, kita misalkan ditolak nih, ketika kita berdakwah. Kan hatinya pinginnya dongkol, kesel, kan begitu. Sekarang take on off. Diam dulu. Ambil jeda. Lalu lapor sama Allah. Ya Allah, maafin saya. Kok saya yang berdakwah ditolak, kok saya jadi marah. Terus selama ini saya nyari siapa? Ternyata selama ini saya bukan nyari engkau. Ya Allah maafin hamba, ya Allah maafin hamba. Nah, gitu. Dipaksain dong. Dibuat diri kita untuk connect lagi sama Allah, connect lagi sama Allah, connect lagi sama Allah. Sama hari ini. Kenapa teman-teman bisa melihat saya? Karena ada koneksi. Kan begitu. Kalau saya matiin, saya ada suaranya, saya bisa melihat teman-teman, tapi kan teman-teman nggak melihat saya. Dimatikan kameranya. Dimatikan koneksinya. Atau nggak dimatiin kameranya. Kenapa Ustaz Edo memang sengaja saya mute? Itu kan koneksi, betul kan? Tadi nggak dengar kan saya ngomong apa? Nggak kedengaran Ustaz. Nggak apa. Koneksinya terputus. Nah, hati itu begitu. Ketika terputus koneksinya dengan Allah, wajar hati kita menjadi tidak tertata, sering gundah, sering kecewa, berat ketika ditolak, dan lain sebagainya. Senang dipuji, dan sebagainya. Itu mungkin Ustaz Edo. Allah a'lam bishawab. Paksain. Baik, jazakallah khair Ustaz, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kita sudah di penghujung waktu kita, sudah telat dari waktunya. Kita tutup pertanyaannya, bagi yang belum terjawab, semoga dari penjelasan Ustaz tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua. Dan apabila nanti belum terjawab, nanti bisa kita sambung di lain kesempatan, pantau terus. Ada IG-nya, Ustadz Asep ada IG-nya, bisa dipantau terus kajian-kajian beliau ya. Baik, kita tutup. Ustadz, sebelum kita tutup, silakan mungkin ada closing statement, Ustadz. Enggak lah, cukup. Cukup, Paksakan kita saja untuk melatih, menata hati. Baik, kalau gitu Ustadz, mohon untuk menutup acara dengan doa Ustadz, supaya apa yang didapatkan untuk kami menjadi berkah, dan Ustadz semoga juga selalu diberikan kesehatan juga. Amin. Amin ya Rabbal.
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafina ya Maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabarakan kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, maafkan dosa-dosa kami. Maafkan kelalaian kami. Maafkan kesalahan-kesalahan kami. Maafkan jika selama ini hati kami masih keruh, hati kami masih kotor, hati kami masih bernoda. Maafkan jika selama ini kami sering mengharapkan pujian manusia ketika berdakwah. Maafkan jika selama ini kami sering kecewa ketika manusia tidak menerima dakwah kami. Padahal ya Allah, kami yakin Engkau yang maha membukakan hati hamba-hambamu menerima dakwah kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan dakwah kami, ya Allah. Temani kami, ya Allah. Bantu kami dan tolong kami, ya Allah. Bantu kami mengajak makhluk-makhlukmu, mengajak hamba-hambamu untuk dekat kepadamu, mengenalmu, bukan mengenal hamba, ya Allah, bukan mengenalku, ya Allah, tapi mengenalmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah langkah dakwah ini sebagai pembuka pintu surga kami, ya Allah. Jadikan, ya Allah, amal dakwah ini mempertemukan kami dengan baginda Rasul kami tercinta nanti di surga. Jadikan, ya Allah, amal dakwah kami yang belum seberapa ini, ya Allah, membuka keridhaan-Mu, ya Allah, sehingga Engkau menyambut kami di pintu-pintu surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka an tu'alifa 'alal khairi qulubana wa an tusliha dzata bainana wa tahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas materinya. Semoga Ustadz selalu berikan kesehatan, berikan keberkahan dimanapun Ustadz berada, dan kami juga khususnya saya pribadi semakin semangat nih harus ikut kajian Ustadz ini supaya bisa lebih baik lagi dalam menata hati dalam berdakwah. Jazakallah khair Ustadz. Bapak Ibu sekalian, jangan kemana-mana dulu. Seperti biasa, kita ada giveaway ya, ada kuis yang mana nanti yang bisa menjawab kuis bisa mendapatkan hadiah ya. Jangan kemana-mana dulu, kita akan panggilkan tim Hotshot ya. Wah, Mbak Anissa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih, sudah siap belum nih kasih giveaway-nya nih? Insya Allah sudah siap. Ada tiga voucher. Ada 3 voucher ya. Masya Allah. Kami persilakan Mbak Anissa. Baik, terima kasih Ustadz Edo yang telah mempersilahkan saya untuk membagikan hadiah untuk teman-teman. Suara saya jelas ya? Jelas ya tadi? Jelas Bang. Oke. Baik, untuk sesi pertama, untuk pertanyaan pertama, promo apa yang diadakan oleh Hotshot pekan ini? Silahkan tulis di kolom chat komentar. Ya. Yuk, dituliskan di komentar. Ayo, yang lengkap ya. Tadi udah ada menangkring iklannya. Napa ketilas